Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Prasetyo dengan NPM 21081010055. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Nah, program yang saya buat itu ya adalah program prediksi kelahiran anak. Yang dimana program ini dibuat menggunakan bahasa C++. Sebelumnya saya akan menjelaskan variabel apa saja yang digunakan untuk melakukan perhitungan nantinya. Pada pada jurnal yang saya pakai itu terdapat 8 variabel. Yang pertama yaitu X1, usia ibu yang dimana ada keterangan kurang, cukup, dan lebih. Kurang, cukup, dan lebih ini nantinya akan digunakan untuk melakukan input dalam program seperti ini, teman. Usia adalah X1. Disamakan seperti jurnal agar tidak membuat bingung dan agar sama. Nah, terdapat variabel variabel input ini ada 8, X1 hingga X8, dan untuk outputnya yaitu variabel Y ini. Itu mesian kelahiran yang akan menjadi hasil akhir dari program kita, yaitu nantinya bayi akan lahir prematur, normal, atau post-date. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program saya. Nah, program saya ini kita habis dulu. Nah, program saya ini terdapat variabel input seperti jurnal tadi yaitu X1 hingga X8 ya. Ini X8. Yang dimana ini nantinya digunakan untuk melakukan input seperti usia kurang, terus tekanan darah tinggi gitu. Oke, sistem CLS ini, double ini digunakan hasil akhirnya nanti melakukan perhitungan perkalian. Selanjutnya yaitu sistem CLS. Sistem CLS ini digunakan untuk menghapus, nah ini seperti ini, jadi bersih seperti kita langsung praktekkan saja. CLS, nah jadi bersih. Kemudian melakukan input usia. Nah, di usia ini ada cukup, kurang, lebih. Nah, kita harus memilih salah satu. Kemudian ada darah, tekanan darah, jumlah bayi, hasil persalinan, riwayat persalinan, kemudian riwayat abortus sesuai dengan jurnal sebelumnya, dan nutrisi, penyakit, masalah. Nah, setelah menyebutkan semua keterangan tadi, akan memanggil fungsi dari X1 hingga X8 ini, dan memiliki parameter parameter ini, parameternya. Nah, ini parameternya yaitu inputan yang nantinya digunakan untuk melakukan if else, yaitu percabangan. Nah, sebelum ke function tadi, yang pertama mendeklarasikan semua probabilitas yang digunakan untuk menyimpan nilai probabilitas pada variabel X1 hingga X8. Di sini saya tidak melakukan percabangan untuk mencari probabilitas, tapi saya menggunakan data yang sudah terhitung di Excel datanya. Nah, seperti kondisi ini yaitu usia usia cukup. Jika jika saat jika inputan usia sama dengan 1, maka akan menyimpan akan mendeklarasikan X1 normal posted prematur dengan nilai seperti ini. Nah, nilai yang saya masukkan ini dapat dari Excel. Nah, ini jika prematur
Berarti kan ini prematur cukup. Berarti prematur cukup 0,3. Kemudian cukup post date. Nah, ini 0,33. Kemudian jika cukup normal menggunakan 0,357. Kemudian jika kurang lebih sama ya. Contoh ini X1 normal lebih. Normal lebih. Kita cari normal lebih 285. Nah, ini 285. Kemudian lebih normal. Lebih, kemudian normal. 285. Tahu post date lah. Post date B. Nah, 0,5. Nah, setelah itu mengembalikan nilai dari X1 normal, X2 post date, dan X1 prematur. Nah, jika yang dipilih adalah menu satu, yaitu usia cukup, maka yang dikembalikan hanya ini, yang di blok. Jika yang diberikan kurang, maka yang dikembalikan nilainya adalah ini. Kemudian ini juga sama, mendeklarasikan fungsi X2 dengan nama X2, kemudian darah, dan parameternya ya, yaitu input inputan dari yang sebelumnya, yaitu di sini. Nah, ini darah 2 in. Nah, sama kan? Nah, kemudian ini nanti kan parameter ya, berarti nilainya digunakan untuk if else. Nah, if sama dengan jika pemilihan yaitu tinggi atau yang didefinisikan dengan angka 1, maka jika S2 darah inputan sama dengan 1, maka akan mendeklarasikan ini. Dan kemudian nilainya akan dikembalikan. Kemudian ini pun sama seperti yang di atas, dan ini sama, sama semua hingga ke double variabel X8, yaitu masalah saat kelahiran. Dan parameternya yaitu X8 masalah ini. Seperti yang tadi, nah ini digunakan untuk parameter function X8 masalah. Dan pemanggilannya ada di sini. Jadi, jika yang pertama pemanggilan ini, jika sudah mendapat nilai kembalian, akan melanjutkan ke function selanjutnya, yaitu ini. Begitupun seterusnya hingga menjadi ke X8. Nah, setelah X1 hingga X8 ini memiliki sebuah nilai yang dapat dikembalikan. Nah, variabel yang dikembalikan yaitu ada di sini. Kita besarkan saja. Nah, nilai kembalian nanti akan digunakan untuk menghitung variabel hasil prematur, hasil post-date, dan hasil normal. Nah, hasil normal ini berisikan X1 normal, X2 normal, X8 normal. Nah, contoh, jika memiliki masalah PER, maka yang di dalam hasil normal yaitu ini. Dan hasil post-date menggunakan ini, hasil prematur menggunakan ini. Nah, dapat dari itu bisa mendapatkan nilai itu karena nilainya dikembalikan menggunakan return. Nah, lalu setelah menghitung, menampilkan hasil perhitungan menggunakan code, dan set precision ini digunakan untuk menampilkan jika yang di dalam 3 berarti menampilkan 3 angka di belakang 0. Jika 0,00 kemudian 3 angkanya 347. Nah, ini ketiganya sama. Nah, setelah melakukan perhitungan dan menampilkan hasilnya, lanjut ke melakukan kondisi jika hasil prematur lebih dari post-date dan hasil prematur lebih dari normal, maka anak Anda akan lahir dengan kondisi prematur. Lalu, jika hasil normal lebih dari hasil post-date dan hasil normal lebih dari hasil prematur, maka anak Anda akan lahir dengan kondisi normal.
Lalu selain itu, anak Anda akan terlahir dengan kondisi birth date. Selanjutnya kita akan mencoba menginputkan atau menjalankan program ini dengan menggunakan data tes yang telah dihitung menggunakan Excel. Di sini saya akan menggunakan data tes ketiga ini, yang dimana ada hasilnya normal, lalu prematur, dan post-date. Yang pertama, saya akan menjalankan dengan kondisi normal terlebih dahulu, yaitu usia, happy, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian jumlah bayi satu, dan riwayat persalinan prematur ya, kita sih angka 3. Lalu riwayat abortus ya, kemudian nutrisi normal, dan penyakit lain tidak ada, masalah tidak ada. Nah, telah menginginkan tadi, dan hasilnya ini. Hasil prematur 0,00276. Nah, sama kan? Ini tidak sama, tapi sangat mendekati karena dalam penulisannya beda di Excel dan di program. Yang di program hanya 3 angka di belakang koma, dan di dalam Excel ini 4 angka di belakang koma. Nah, dan nilai yang tertinggi yaitu hasil normal. Jadi nanti akan lahir dengan keadaan normal. Selanjutnya yaitu menjalankan lagi, tapi menggunakan kondisi prematur saja. Nah, data ini usianya cukup, kemudian tekanan darah normal, jumlah bayi satu, anak pertama, buat abortus ya, kemudian nutrisinya normal, penyakitnya hipertensi, dan masalah saat yaitu R. Nah, di sini yang paling tinggi yaitu hasil prematur. Nah, 518 yang di dalam Excel yaitu juga 518, dan lainnya yang ini beda yang karena masalah sebelumnya yaitu 0 penginputan dalam probabilitas, yaitu 4 angka di belakang koma, dan yang dalam program 3 angka di belakang koma. Karena nilai yang paling tinggi yaitu hasil prematur, maka anak akan lahir dengan kondisi prematur. Mungkin sekian penjelasan program dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.